Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 April 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir untuk di minggu ketiga bulan April 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Well, ya kalau dilihat sekarang ya marketnya itu seperti yang saya khawatirkan kemarin ya, yang dimana marketnya itu ketika dia ngedrop sampai di sini ya kan, yang dimana sampai 4790 kemudian 4780. Ini sementara yang namanya marketnya itu kan membuat yang namanya liquidity di sini ya kan, liquidity-nya banyak dan saya worry-nya itu bisa diambil. Dan ternyata ya marketnya juga awalnya itu kan naik kencang, tapi tidak bisa melewati M30 support become resistannya di 4833. Ini berarti sesuai panah, yang dimana kalau kalian ada yang ngambil mau buy kemarin ya kan, tunggu fair value gap di sini, kemudian marketnya ini sudah bergerak naik dan tertahan di sini. Ya walaupun in the end tidak bisa menahan sih ya, karena sekali lagi marketnya dari segi time frame H1 itu belum ada yang namanya ngebuat lower low, dan di sini potensialnya saya juga bilang kemarin agak bermasalah karena 38,2 dari Fibonacci H4 itu nanggung banget kenanya. Ya, dan ini in the end marketnya tadi malam ya di sweep jauh, dan di sini sekarang marketnya juga sudah turun lumayan jauh sampai di 4767. Dan jujur saya ada ngambil buy posisi dengan 3 jaring ya, dengan di harga 80, 75 dan 70. Dan semuanya ini udah kena ya, dari 80, 75 dan 80, dengan stop lossnya semuanya sama berada di bawah change of character 4752. Memang gede sih ya. Jadi kalau diukur dari 4750 ya kan, paling tinggi lah ya 4780. Stop loss saya itu di 4748, itu 300 pip lumayan ya kan. Cuman sekali lagi ini sudah terukur dengan resikonya ya. Jadi memang ini masalahnya adalah buy limit ya. Kemarin saya iseng aja pasang buy limit ya kan, ternyata kena semua, ini kena semua. Cuman ini buy limitnya juga nggak gede-gede banget ya, palingan cuma 0,02. Berarti kalau di total berarti kan ada 246, cuma 0,06 gitu kan. Jadi dengan resiko yang terukur, jadi kalau misalnya nih ke depannya marketnya ini turun di bawah sampai break 4750, ya udah kena stop loss semua, berarti ya udah nggak masalah sih, namanya juga sudah terukur. Tapi kalau misalnya memang ini adalah pemberhentian terakhir ya, karena supaya untuk nutup gap di hari gap kemarin kalau nggak salah ada kecil gapnya kan kalau nggak salah, atau enggak ya? Gap kecil yang di sini ya, gap kecil yang di hari Kamis kemarin udah ketutup juga, berarti sisa gapnya sebenarnya di sini doang sih 4740. Jadi kalau misalnya saya kena stop loss di sini ya, saya akan cari buy lagi di sini di bawah ya. Jadi semoga sih ini tidak break sih ya. Jadi kita sekarang berdoa bersama semoga ini tidak turun di bawah tidak turun di bawah change of character di time frame H1. Semoga aja sih ya. Tapi kalau marketnya memilih untuk ke bawah sih ya udah tidak usah dibikin pusing gitu kan ya. Karena sekali lagi kalau memang marketnya masih memilih untuk lanjut turun, karena dari segi time frame kecilnya pun sekarang kita sudah membuat yang namanya new lower low ya. Oke, dari segi update geopolitik dulu. Untuk dari segi nanti malam ada newsnya, kita tidak ada news sama sekali. Kemudian untuk di subuh kita tidak ada news juga ya. Tadi pagi sih ini ada Trump ngomong sih ya, saya juga heran nih, saya baru ngeliat kalender juga nih, jam 7 pagi beliau udah ngomong. Ternyata beliau ngomong tuh lebih kepada masalah Iran dan gencatan senjata dan akan dan sebagainya gitu kan ya. Nah untuk update dari segi Trump sendiri ya, oke, kita buka websitenya Truth Social ya, karena kita kan perlu melihat status dari Trump di sini. Well, update dari di sini adalah terakhir itu mana dia ya? Ini 3 jam. Pokoknya kalau nggak salah kemarin tadi malam ya. Oke, kita lihat yang paling atas dulu yang terbaru ya. Jadi di sini jadi kalau misalnya ini masalah Israel dengan Hizbullah ya, Israel dengan Hizbullah, yang dimana secara di announce yang dimana tanggal berapa tuh ya,
hari Selasa berarti tanggal 21 April ya. Tanggal 21 April jam 5 Eastern Time berarti ini jam 5 sore ya. Jam 5 sore Eastern Time berarti di Indonesia itu, kalau di Bali jam 5 pagi hari Rabu berarti ya, hari Rabu minggu depan. Ini akan formal diumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dengan Lebanon, dan di sini juga mengundang Prime Minister dari Israel dan juga Presiden dari Lebanon untuk bertemu di White House di minggu depan juga untuk memasalahkan gencatan senjata tersebut ya. Jadi ini kan hari Selasa ya, ingat ini hari Selasa waktu Amerika Eastern Time, dan kalau di Indonesia khususnya kayak di Bali, kalau di Bali itu kan beda 12 jam, jadi gampang. Ini jam 5 sore hari Selasa, berarti di Bali adalah di jam 5 pagi hari Rabu. Berarti kalau di di waktu Indonesia Barat berarti kurangin sejam aja, berarti jam 4 ya, jam 4 pagi hari Rabu. Jadi hati-hati minggu depan ya. Jadi diharap dicatat itu ya hari bagi kalian yang tinggal di waktu Indonesia Barat atau enggak di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Intinya ini formally begin 10 hari gencatan senjata hari Selasa waktu Eastern Time. Jadi gampangnya kalian patokannya sama jam Bali aja ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi jam 5, sekali lagi ya, jam 5 sore hari Selasa di Amerika berarti jam 5 pagi hari Rabu di Bali. Nah, itu kalau kalian mau kurangi tambahin ya, sesuaikan dengan tempat tinggal kalian ya. Jadi harap di note itu kalendernya ya, atau enggak kalian mau alarm itu di handphone kalian supaya kalian tahu ini kejadiannya nanti, supaya tidak kaget ke depannya. Ini kalau semisalnya beneran di announce ya masalah ceasefire selama 10 hari oleh Israel dan juga Lebanon, wah itu bakal lumayan sih ya efeknya. Kemudian masalah Iran sendiri. Iran sendiri dengan Trump bilangnya bahwa beliau yang awalnya ini kan tidak begitu yakin untuk memperpanjang gencatan senjata, tapi in the end akhirnya beliau oke ya untuk kalau semisalnya memungkinkan adanya gencatan senjata diperpanjang, karena sekali lagi kan untuk gencatan senjata itu berakhir tanggal 22 ya. Jadi semuanya itu wah ini combo maut ya. Wah saya juga baru ngeh nih. Ntar gencatan senjata itu terjadi awalnya tanggal 8 April. Oke. 8 April betul. 8 April 2 minggu berarti 22. Wow. Wait. Terus tadi di sini berarti sekarang kan tanggal 17 ya. 17. Terus kalau dibilangnya di sini on Tuesday, berarti kan Selasa tuh, Rabu. Oke, saya baru ngeh nih. Wow, ya. Berarti wah, ini combo maut sih, ya. Wah, ini kita perlu bikin alarm sih, ya. Kalian silakan bikin alarm di hari Rabu sih. Ya, saya nggak mau kalian nggak tahu tiba-tiba nanti di hari Rabu ya. Ini kalian silakan alarm tuh hari Rabu jam 6 atau enggak jam 5, jam berapapun lah tergantung kalian. Intinya ini bakal kena combo maut. Yang pertama, tanggal 22 itu adalah batas waktu gencatan senjatanya. Untuk sementara ini sih awalnya Trump bilang tidak ingin diperpanjang, tapi in the end kalau memungkinkan selama perbincangan ini ya. Jadi selagi ini masih ada perbincangan, masih dicoba untuk mencari titik tengahnya antara Amerika dengan Iran gitu kan ya. Karena sekali lagi Iran pengennya A, Trump pengennya B, Amerika pengen B gitu kan. Jadi sementara ini masih diusahakan gitu kan ya. Jadi Trump masih positif sih kata-katanya di sini tuh, looking very good that will make a deal with Iran gitu kan ya. So far ini masih oke gitu kan ya. Nah, terus kalau dilihat juga di hari Rabu itu kan masalah Israel dengan Lebanon. Jadi beneran tanggal 22 nanti, atau kalian mau skip trading sampai tanggal 22 juga nggak menjadi masalah sih ya. Karena kalau dibilang mungkin marketnya ini sedang melakukan price in untuk bersiap sesuatu, untuk sekarang sih masih terlalu dini ya, karena sekarang masih hari Jumat.
Dan sekali lagi hari Jumat itu Sabtu Minggu kita nggak tahu apakah ada event tertentu tiba-tiba Trump ada ngomong A terus ngomong B gitu kan ya. Bisa terjadi sesuatu hal yang demikian. Tapi sementara ini dari kalender itu tidak ada apapun. Hari besok itu tanggal 18 nggak ada. Kemudian Minggu sementara itu juga nggak ada. Ya, jadi based on kalender yang bisa dilihat secara eventnya Sabtu Minggu nggak ada. Cuman sekali lagi kalau tiba-tiba Trump ada ngomong sesuatu ya bisa berubah lagi. Ya, jadi jangan sampai kekecoh gitu kan. Semisalnya kalian tuh ngelihatnya marketnya tiba-tiba gimana nanti di hari Senin. Tapi kalau kalian ingin trade juga nggak menjadi masalah. Yang penting kalian tahu nanti di hari Rabu tanggal 22 itu terjadi yang namanya batas waktu gencatan senjata antara Amerika dan Iran dan pengumuman gencatan senjata 10 hari oleh Israel dan Lebanon. Entah itu akan apa yang terjadi, entah bakal dar ke bawah, naik turun, atau spike naik atau spike turun, nggak tahu. Ya hanya mereka aja lah yang tahu, yang di negara Timur Tengah dan Amerika, Israel, Lebanon, Iran aja yang tahu, dan teman-temannya. Kita sebagai trader biasa ya kita cuma bisa melihat chart doang. Oke, jadi ini harap di mark tanggalnya, harap di lingkari itu ya. Entah itu tanggal 22 memperingati apa tanggal 22 ya. Di kalender sih oke, hari bumi ternyata tanggal 22 April ya. Oke. Tanggal 22 adalah hari bumi. Oke, Earth Day ternyata. Well, nggak tahu dah itu bakal ada cocokologi atau apa sih, saya nggak tahu ya. Yang penting itu tanggal 2 hari bumi, kemudian itu semuanya kena. Wah. Ya, terserah lah kalian mau nyebutnya apa. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Ya, karena sekarang adalah penutupan minggu, berarti sekarang kita cek dari segi weekly-nya. Sebentar, ini saya hapus-hapus dulu ya supaya tidak terlalu banyak coretan dulu. Ini saya hapus-hapus dulu, ini saya hapus-hapus dulu. Oke, kita ke weekly ya. Kita ke weekly. Weekly kalau dilihat apakah kemungkinan ini marketnya akan membuat doji? Sepertinya sih bisa ya ngebuat doji close-nya kayak di harga 4772 mungkin hari ini atau 4770 itu bisa. Cuman kalau seandainya nih, kalau semisalnya weekly kita mendapatkan close candle di atas 4.800 saja. Nah, minimal. Kalau bisa weekly itu tutup di atas 4.800 ya. Tutup di atas high hari Senin 2 minggu lalu. Nggak usah lah ya minggu lalu ya, 2 minggu lalu aja ini 4801 ya. Di atas ini aja nih. Kalau ada body candle close nanti di atas di sini, saya rasa itu akan menjadi trigger yang kemungkinan di minggu depan berarti yang masalah Iran, Amerika dan juga Israel, Lebanon itu kemungkinan akan oke hasilnya. Ya, kemungkinan akan oke. Karena sekali lagi ini sekarang Jumat. Pengumumannya adalah di hari Rabu pagi. Ya, itu berarti masih beda lagi 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, enggak 2 hari terserah lah. Tapi kalau marketnya sudah mulai berasa ingin price in, ingat ini market mulai price in biasanya di sesi New York biasanya. Ya, untuk Asia ini mungkin masih terbilang agak jauh untuk dibilang price in. Tapi kalau dibilang nanti di sesi New Yorknya ya kemungkinan akan mengetahui apakah marketnya akan bisa tutup di atas 4.800 atau enggak. Tapi kalau misalnya memang bisa tutup di atas 4.800 ya secara weekly pada minggu ini, sekali lagi ada kemungkinan minggu depan akan masih positif dia untuk bergerak naik, dan berarti secara news minggu depan tanggal 22 itu ya, tanggal 22 kemungkinan sekali lagi akan hasilnya itu positif. Market akan kembali risk on, yang dimana oil akan turun, dolar akan turun, berarti gold akan diuntungkan naik. So far so good ya, so far so good nih ya. Kalau dilihat bisa close di atas 4.800, tapi kalau semisalnya tidak bisa tutup di atas 4.800 bagaimana, dan misalnya ditutup doji. Dan kalau dia ditutup doji seperti ini, saya pribadi agak sulit ngelihatnya ya, beneran agak sulit ngelihatnya. Apakah dia itu pengen bergerak naik lagi atau pengen diem stuck di tengah? Ini agak sulit dilihatnya. Karena kalau dilihat besaran dojinya ya,
memang dilihat dari besaran dojinya ini kita membuat high dan low lebih tinggi daripada minggu lalu high dan low-nya. Dan secara body candle-nya itu kalau dilihat dari yang besar agak kecil, dan ini kalau sampai doji berarti mengecil bodinya. Jadi ibaratnya marketnya di sini mulai agak berat untuk bisa bergerak naik sampai 5.000 kalau semisalnya ditutup doji kayak begini ya. Atau enggak di bawah 4.800 deh. Karena kalau dia sampai ditutup 4.000 di bawah 4.800 kan berarti kotaknya segini ya. Besaran dojinya kan berarti segini nih. Ya, besaran bodinya kan segini. Tapi kalau dia tutup di atas 4.800, nah berarti kan agak gede lah. Ya, berarti kan besaran bodinya bisa dibilang hampir sama kayak di minggu lalu. Jadi kalau kita hitung ya, minggu lalu itu kan besar bodinya 1,6%. Dan kalau misalnya ditutup di atas 4.800 ya nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah terlalu tinggi. Mungkin ya 4810, 4813 gitu kan, tuh kan berarti 1,26, 600 pip lah besar bodinya. Ya beda lagi sedikit lah, ini 1,68, kalau bisa di atas 4.800 atau 4.805 lah, itu 1,19. At least di atas 1,1% atau nggak di atas 1% aja, menurut saya sih oke. Ya, kalau bisa di atas 1% besar bodinya sih, well menurut saya sih itu bagus. Ya, tapi sekali lagi ini kita masih berharap ya kan. Oke. Indikator mengatakan stokastik dan RSI masih tidak sejalan. Ya, stokastik ke bawah tapi RSI-nya masih di atas 50, masih tidak sinkron. Oke. Jadi kalau dilihat arahnya kemana weekly ini masih stuck di tengah. Oke, daily sekarang ya. Yang saya kira itu kemarin daily-nya adalah tidak bakal pergerakan kemarin itu tidak bakal menyentuh yang namanya bullish fair value gap, karena kalau dilihat juga berarti kan hari ini tuh kemarin ya, berarti kan new moon sih seharusnya hari ini ya, coba ya. Red daily set. Ya, berarti bisa termasuk hari inilah baru masuk new moon-nya kan, bulan barunya. Jadi kalau dilihat berdasarkan bulan baru wah ini kalau cocok loginya mungkin kayak kejadian di Februari kemarin sih ya, cocok loginya dikit nih. Cocok loginya dikit. Ya, kita lihat aja lah bakal bagaimana ya. Yang penting kalau dilihat dari segi daily, marketnya itu kemarin respect dari daily fair value gap dan tutupnya itu di atas daily fair value gap. Jadi masih ada ruang marketnya itu menolak dari fair value gapnya. Nah, sekarang marketnya ini masuk lagi ke dalam fair value gap dari segi daily ya. Kalau dia masuk ke dalam fair value gap daily seperti ini, apakah masih bisa ada peluang untuk nge-buy sementara ini? Ya kan. Yang penting ini daily fair value gapnya itu tidak ditembus. Itu aja sih ya. Kalau dia ditembus, wah itu kacau sih ya, beneran. Karena kan fair value gapnya ini paling bawah batasannya ada di 4750. Jadi semoga aja sih ini nggak ditembus ya. Jadi ya kita berdoa bersama aja lah, ini sudah menjadi bottom terakhir untuk semisalnya marketnya bersiap untuk tembak 4.900 ke atas ya, aminin aja lah ya. Oke, jadi semoga ini daily-nya masih bisa bertahan ini fair value gap-nya, tapi kalau misalnya in the end dia turun, ya udah kita bisa apa. Nah, kalau dilihat dari segi daily-nya, berarti kenaikan di hari Selasa kemarin tanggal 14 ini kan strong banget ya, Marubozu ya. Kemudian marketnya di sini sudah ngambil setengah, kemudian ngambil lagi 1/3-nya dan ngambil lagi sisanya ini sampai 70%. Nah, seperti yang saya katakan di hari Rabu atau hari Kamis ya, ketika ada candle Marubozu seperti ini, selama dia itu tidak dimakan sampai 80-90%, itu saya rasa masih worth it. Ini Marubozunya dikatakan sebagai bullish powernya ya. Ada kalau dengan candle range teorinya adalah market ini masih di dalam satu bullish Marubozunya sendiri. Oke? Apakah masih worth it buat dibeli? Untuk sekarang sih ya, tapi kalau masalah support resistance sekarang, nah untuk masalah support resistance sekarang ini agak berat ya. Karena kan daily-nya ini saya buatnya adalah ada di harga 4792. Harganya itu balik lagi di bawah 4792. Jadi kalau mau cari aman adalah kalau secara daily bisa tutup lagi di atas 4792. Nah, itu baru enak. Oke?
Indikator mengatakan stokastik diam di atas overbought, sedangkan RSI ya turun dikit ke 50 lah ya. Well, kita akan lihat aja lah ini reaksi hari ini bagaimana penutupannya. Apakah RSI bakal tiba-tiba drop di bawah 50 dengan stokastik drop juga di bawah overbought? Ya kita lihat aja lah. Tapi semoga sih ini kita, sekali lagi ya, harapan saya sih ini belum menjadi swing trade sell. Semoga sih belum ya, karena sekali lagi harapan saya masih di atas nih. 49 sampai goceng. Sampai order blocknya ini. Dah, itu aja. Ya, tapi kalau misalnya ini dia turun jauh ya mungkin bisa beda. Mungkin itu time frame-nya sudah mulai berbeda ya. Karena kalau dilihat dari segi time frame daily ini tipis ya. Kita bisa ngelihat ataupun bisa ngebentuk yang namanya seperti channel. Oke. Kayaknya sih channel ya. Wow. Something like this ya. Ya, kayak beginilah ya bisa dibilang tuh. Ya. Jadi semoga ini adalah bottomnya, atau enggak bottom lagi dikit mungkin ya 475 ya, semoga sih nggak usah lah ya. Semoga ini udah bottom nih ya berdasarkan time frame kecilnya. Jadi kalau memang ini sudah menjadi bottomnya ya. Hari ini coba saya cocokin lah, kita pakai ini dan inilah. Set, terus kemudian digeser. Nah, semoga ini sudah jadi bottom ya kan. Kemudian nanti marketnya naik. Kalau dilihat ya ini kan masih rapi ya so far ya. Jadi kalau digeser dikit nih ya, nih geser, set. Nah, ntar ini matiin dulu. Ya, beginilah kira-kira. Oke, begini ya. Atau enggak dinaikin dikit lah, set. Ya, anggaplah begini ya. Kita ambil dari candle ini hijaunya. Jadi kan masih rapi nih ya. Sementara ini masih rapi. Set, 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 set. Masih belum kena sini. Set, set, set. Wah, itu tepuk tangan kita. Ya, berarti di sini ada apa namanya, ini channel bisa dipakai sebenarnya ya. Jadi ada suatu hal yang menarik. Kenapa saya lebih prefer ketika ini sekalinya naik ya. Sekalinya naik nanti di drag ke atas, turunnya cepat, ini bakal enak banget ya. Nantilah saya kasih taunya. Mungkin hari Senin nanti dianalisanya. Ya karena itu masih jauh banget ya kan, pertanda untuk menjadi swing sell juga belum kelihatan. Tapi sekali lagi, semoga hari ini marketnya tutup lagi di atas 4.792 dan otomatis weekly bisa tutup di atas 4.800. Itu good banget. Jadi minggu depan kemungkinan kita masih bisa bullish. Oke. H4. Well, H4 masih rapi ya kan, ini masih tidak berubah. Jadi kalau roadmap kalian ingin update silahkan ya. Daily dan H4 masih tidak berubah secara structure. Oke. Daily dan H4 masih tidak berubah secara structure karena daily dan H4 itu masih sama ya. Ini adalah high low high low high low high. Oke, masih santai aja lah dia ya. Jadi kalau kedepannya marketnya ngebuat break di atas ini, berarti ini akan terjadi yang namanya break of structure ya. Bentar, saya baru ingat ini ada di tanggal 22 April. Saya kemarin ada sempat buat 2 garis ya, yang saya hide, jebret. Oke, ini yang pertama cocokloginya ternyata tidak sesuai ya. Yang pertama tanggal 14 April. Ini cocoklogi yang kedua adalah ada di tanggal 21 April. Ya, kenapa saya bisa buat di tanggal 21 April di sini? Cocokloginya adalah saya tarik berdasarkan ini. Berdasarkan di sini. Jadi pada saat dia nge-spike naik sampai di sini, turun di sini itu berapa hari? Ya kan? Kemudian nanti turunnya itu berapa? Dan ternyata didapat, saya pribadi ngitungnya itu adalah di tanggal 21 April. Dan secara kebetulan besoknya tanggal 22. Nah ini apakah mungkin tanggal 22 akan menjadi titik puncak ya sebelum dia drop ekstrim atau gimana? Entah dari tanggal 21 dan 22 April. Ini nggak tahu lah ya. Ini hanya sebatas cocoklogi doang ya. Ya ini cocoklogi doang lah. Awalnya kan 14 sudah fail. Berarti yang kedua adalah sisa tanggal 21. Nah kita lihat aja lah minggu depan ya bakal gimana. Oke, H4 ini sekali lagi masih sama ya. Ini kalau mau menciptakan boss, ini juga di sini ada yang namanya supply gede juga ya kan.
Dan kalau kita ukur sekarang secara fib ya, ini marketnya sudah kena minimum retracement di 38,2, which is good. Oke. Kemarin di videonya saya juga bilang juga, kalau kalian melihat H4 ada tutup di bawah 47. Berapa tuh ya? 4 bukan. Paling bawahnya nih 4790 ya. Kalau kalian ngelihat H4 tutup di 4790, hati-hati, jangan kekecoh, yang dimana itu di bawahnya ada 38,2 dan di bawahnya lagi ada hidden resistance become support H4-nya di 4774. Selama H4 tidak tutup di bawah 4774 atau di 4775, menurut saya ini akan masih menjadi peluang untuk marketnya masih bisa bergerak naik. Ini hanya sebatas retracement aja. Dan sekarang karena sudah kena 38,2 dan wow 4789. Oke, ternyata marketnya langsung nge-spike naik ya, lumayan. Berarti naik lagi sih ya. Tapi kalau dari 4770 sih lumayan, sudah 200 pips sih. Ya, saya diamin lah nih ya. Ini sudah kena 38,2 sebenarnya. Kemudian kalau dihitung juga apakah ini bakal menjadi kenaikan ataupun apakah ini sudah selesai retracement-nya? Secara saya pribadi 38,2 adalah minimum requirement ataupun persyaratan minimal. Dan karena itu sudah kena, berarti kalau ini marketnya memilih untuk membuat breakout structure lagi ke depannya ke atas, ya sudah, itu akan masih bagus ya. Kemudian kalau dilihat dari segi time frame H4, ini sepertinya kita mendapatkan mini divergent seharusnya sih kalau pakai indikator ya. Ya, nggak mini juga sih ya, sebenarnya ini bisa ketara sebagai divergent, tapi mininya sih bisa. Tapi kalau settingan stokastik kalian, mungkin kalau stokastiknya cepat ya, karena kan saya ini stokastiknya lambat dan ada cepatnya dikit gitu kan ya. Karena ini settingan stokastiknya 1453 ya. 14 ini udah bikin lama, kemudian 3-nya ini yang bikin cepat. Jadi ada cepat ada lambatnya. Oke, dari segi H4 kenapa saya katakan ini bisa terjadi mini divergent? Kalau kalian pakai stokastiknya adalah mungkin kayak settingan 333 atau enggak 533, kemungkinan ini akan terjadi divergent yang dimana di sini dia ngebuat low ya, lower low, tapi dari segi RSI lagi stokastik. Sekali lagi ini stokastik saya 14, makanya jauh ke bawah banget ya kan. Tapi kalau settingannya beda, mungkin 533 ya, coba kita ganti lah ya. Saya pribadi ganti deh 533, kelihatan enggak? Nah kan, baru saya ngomong. Ya kan? 533 ya tuh ya. Di sini mungkin bukan dari sini startnya, dari sini ya. Nanti ulang ya. Ulang. Kok ini kan keganti juga jadinya. Ya, kayak mungkin 533 atau enggak 333. Oke ya. Di sini kalian ngeliat apa? Ya, kalian bisa ngeliat ini high-nya lebih tinggi loh ya. Ini saya gedein dah. Lihat tuh. Ya. Ini potensi high-nya lebih tinggi. Oke, dia ngebuat higher low. Kemudian dari segi harga, dia ngebuat lower low. Ini yang saya katakan mini stochastic bullish divergence-nya. Oke ya. Kalau versi H4-nya yang tadi yang gede yang saya buat, ya udah, ini berarti ditariknya agak gede ya, yang dimana tadi kok lebar sekali. Oke ya. Yang dimana ditariknya dari sini. Kalau di sini kan kita ngelihat otomatis ini marketnya berusaha menjadi higher low yang baru ya kan. Secara H4 kan masih simple ya kan, higher high dan higher low. Tapi dari segi stokastiknya ini potensi menjadi lower low karena kan low-nya ini lebih jauh ya kan. Tapi ini belum nge-cross naik ke atas. Karena sekali lagi ini saya stokastiknya lambat ya. Yang saya pakai hanya untuk ngelihat ini masih kemana sebenarnya kencangnya nanti. Tapi terserah kalian mau pakai versi kalian stokastik atau nggak pakai stokastik, nggak masalah sih sebenarnya ya. RSI saya pun juga 14 ini ya. 14 kalau dari segi RSI-nya settingannya ini sekarang marketnya ada di 50 titik nadir, bukan titik nadir sih sebenarnya, ini perbatasan ya. Apakah ingin turun sedikit atau ini akan menjadi landasan? Kalau nanti ke depannya ini stokastiknya bisa nge-cross naik, oke, didukung oleh RSI-nya yang juga tiba-tiba menghadap ke atas kayak begini, ini marketnya berarti sudah selesai mendapatkan area supportnya. Dan
retracement-nya kemungkinan bisa sudah selesai. Dan ini retracement ini pun juga enak karena kalau kalian lihat secara time frame H4 kita banyak banget punya ekor di atas, yang menandakan berarti di sini banyak yang pasang stop loss. Sellernya ya, sellernya banyak ada pasang stop loss di sini. Dan kalau kalian lihat juga ini sebenarnya bisa ditarik suatu trend line, walaupun trendnya agak sedikit maksa sih ya. Mungkin beginilah ya. Nah, kayak begini ya kan. Ini bisa jadikan sebagai trend line juga. Atau kalian ini ngelihatnya sebagai falling wedge. Kalau kalian cat pattern maniac gitu kan ya. Nah, kayak begini. Nah, kayak begini falling wedge-nya bisa. Berarti kayak gimana? Berarti tunggu break aja ke atas. Tunggu break, shoot, balik lagi di atas 4802-nya, ya udah nanti bubar marketnya ke atas untuk bisa membuat bos ya. Semoga hari ini jelas ya. Ini kok bagus banget ya gambarnya. Kayak gini ya, ini bisa kalian lihat sebagai trend line atau enggak divergent, ini inline semua kok. Logikanya masuk semua. Jadi kalian mau chart pattern maniac, divergent maniac, atau structure maniac, terserah, atau enggak in liquidity maniac, terserah lah. Oke. Yang penting ini inline semua masuk. Dan ini potensialnya adalah sudah menjadi bottom. Semoga ini menjadi bottom ya, semoga. Karena dari segi time frame H1 kebiasaan marketnya adalah mencari POI paling jauh dari segi H1. Ini yang lucu sebenarnya. Kalau kalian ngeh setiap marketnya itu nge-bottom. Kalau kalian ngeh sebenarnya dari setiap analisa yang saya buat ya, terutama pada saat market itu nge-bottom pertama kali di tanggal 2 April. Ya, dia nge-bottom di tanggal 2 April. Kenapa? Karena sekali lagi, di sini adalah POI ekstrim dari bullishnya. Karena kalau ini sampai break, ini kehajar sampai bawah ya kan. Tapi marketnya gagal, terbang dia naik. Kemudian time frame H1, POI paling jauh adalah di sini. Walaupun di sini saya juga ada ngebuat area demand, ya kan. Tapi kalau dicari sebenarnya paling jauh di bawah adalah ini. Paling bawah, paling bottomnya nih, sweat ya kan. Kena mental lagi. Terus sekarang yang yang terjadi? Sebenarnya sih ya, areanya itu gede banget nih kalau saya boleh jujur ya. Area order block yang dicari itu sebenarnya gede sekali dari sini. Ini sebenarnya nih. Seret sebesar ini sebenarnya, tapi kalau mau lebih kecil banget ya segini. Bebas. Nah, yang penting kan dia di dalam soalnya. Jadi sama-sama ini ya. Jadi sudah 3 kali pengulangan sekarang dan ini potensi yang ketiga. Dia yang pertama di sini tajam jauh, mental, ngebuat bos. Turun lagi sampai ekstrim POI, mental lagi tinggi atau enggak sesuai, misalnya berhenti di sini lah ya, sesuai analisa lah. Di sini, bread ya kan. Berhenti di sini, mental lagi. Dan sekarang marketnya berhenti di sini, potensi bisa mental. Ya ini berarti so far setiap marketnya drop itu ngebuat yang namanya mencari POI paling murah untuk bisa ngebuat tinggi banget. Oke. Nah, sekarang H1 berarti kan kita sudah mendapatkan new lower low. Oke, karena kemarin pribadi saya bilang marketnya belum ngebuat lower low. Market itu masih yang namanya tegak lurus ke bawah kayak begini ya kan. Nah, sekarang sudah beda case-nya. Ataupun kasusnya sudah beda. Yang dimana low, saya gak pakai tanda panah lah ya. Low ya kan. Mana high lebih tinggi nih? Nih high, low, kan? High dan low. Berarti kita mendapatkan change of character H1 ada di sini. 48 12. Pendek banget. Ya, pendek banget. Tapi kalau kalian mau beranggapan sebagai swing yang panjang, bisa juga ada di sini. Kalau mau cari aman. Ya. Jadi change of character yang di sini ini hanya sebatas swing pendeknya, swing internal yang ada di dalam internal. Tapi kalau mau pakai swing besar, sementara ini low, lower high, dan lower low bisa begini. Kalian menunggu di sini di break dulu supaya valid change of character, monggo silahkan, nggak masalah. Mau dua sisi ya. Sekali lagi untuk H1 swing besarnya adalah low, lower high, dan lower low. Versi internalnya adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low.
Jadi kalian mau pakai versi internal, versi eksternal, minor ataupun major, sama aja. Ya, kalian mau menunggu di sini supaya perfect, supaya benar-benar bullish banget, ya udah kalian tunggu di atas 4838. Ya, tapi kalau dilihat kan ini lumayan juga ya, dari harga sekarang sampai ke atas tuh 500 pip sendiri. Tapi ya udahlah ya, tunggu aja. Kalau kalian mau menunggu di atasnya yang di sini, di atas 4812, ya juga silakan, tidak menjadi masalah. Oke. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan lower low, kemarin di videonya saya agak bingung untuk memetakan di mana kita bisa membuat support resistance H1, ya kan? Nah, dengan kita sudah mendapatkan banyaknya data dan berbagai macam rejection, kita bisa tarik satu area untuk versi H1, yaitu ada di harga 4810, ya. Nih, berat. Jelek banget nih. 4810. Ya. 4810 ini akan menjadi resisten untuk sekarang di time frame H1. Ya, karena kalau dilihat secara historicalnya kan bagus juga ya. Dia breakout, dia stay di bawah, dia breakout lagi ke atas, dia break ke atas, dia breakout ke bawah, retest dan turun, breakout di atas, kemudian stay dan ketahan di 4810 berulang kali, breakout, retest dan turun. Berarti di sini 4810 menjadi valid resistance sekarang. Kalau di atas 4810 ada satu, yaitu di 483. Ini sebenarnya sih kurang begitu bagus ya dari segi time frame H1. Angkanya ini terutama sih, angkanya kayak goib aja sih 4833. Mungkin lebih baik kayak M30 aja lah ya. Ini lebih ke M30. Untuk M30 tidak berubah ini angkanya. Ya, 4833,5. Kita tidak bisa pakai H1. Ini kita pakai M30 aja karena dapatnya itu di M30 ya, based on historinya. Itu ya. Jadi kalau kalian mau tunggu di atas H1 supaya valid change of character secara internalnya, berarti ya udah kalian menunggu ini marketnya membuat break di atas 4810 change of character secara internal, terjadi retest, pembalikan, kalian bisa ngebuy. Target terdekat M30, resisten 4833. Tapi kalau kalian beranggapan ini potensi marketnya bisa untuk change of character valid swingnya, sudah ya, break, retest, tembus, retest, balik ke atas. Nah itu ya, simple. Oke. Terus sekarang berarti sudah tidak bisa ngebuy di bawah lagi dong. Untuk sekarang sih ini sudah literally telatnya luar biasa. Dari tadi saya buat video ini sebenarnya bisa di-buy, tapi kalau kalian nonton video ini kayaknya sudah tidak bisa di-buy. Karena kalau dilihat kayaknya ini marketnya akan menjadi bottom sih. Ya. Nah, apa namanya? Untuk bagian atasnya di sini tadi kan di time frame H4 kita mendapatkan banyak ada rejection. Nah, secara apa namanya kebetulan juga di H1 di sini ada equal high di sini, ya. Ini bisa menjadi liquidity. Set. Ya, beginilah ya. Nah, ini ada equal high ya. Liquidity termasuk change of character H1 swingnya. Jadi dengan demikian, ini kalau potensi bakal terbang ke atas, ini ada target selanjutnya nih. Di sweep dan close di atas M30 4833, marketnya bubar sih. Dia bakal tembus naik sampai atas. Tuh ya. Dan bisa mengejar high di Asia high paling tinggi di sini. Tuh ya, ini Asia high, ini juga apa? Asia high. Ini New York. Nah, berarti kemungkinannya ini juga di M15 ada area supply-nya ya. Berarti chance-nya ataupun kemungkinannya adalah chance-nya ya. Berarti bisa seperti ini. Seret dia naik ya kan. Chance of character, nabrak supply, turun lagi, entah mungkin retest 4800 lagi atau enggak hanya retest 4810-nya, well entah dimanapun itu ya kan. Jadi pembalikan, set, baru dia akan naik. Gitu. Atau enggak dia kayak begini ya, seret naik tinggi, kemudian dia turun hanya sampai sini gitu kan ya. Kemudian terjadi pembalikannya, baru dia naik ke atas gitu. Bisa. Ini tergantung ya. Intinya kita menunggu 4810-nya lewat, change of character terjadi, ngehantam 15 menit supply-nya, reject, kembalikan, baru bisa ngebuy.
Terus kalau sekarang nge-buy di tengah-tengah gini bagaimana? Dengan harga 4790 ya, saya sih nggak bisa komen. Beneran, untuk sekarang sih saya nggak bisa komen. Untuk sekarang, beneran sekarang ini harga 4790 saya nggak bisa komen. Mungkin kalau harganya balik lagi ke 4770, kembalikan silahkan kalian bisa cari buy sih. Untuk sementara ini ya, untuk mencari event itu 15 menit ya. Event itu 15 menit. Marketnya itu masih ngebuat low, lower high, lower low, inducement, lower low. Jadi versi internalnya ini adalah change of character. Jadi mau nggak mau harus menunggu di atas 4812 supaya structure-nya berubah. Gitu. Kalau versi 5 menit, wah ini kalau pakai versi 5 menit ya. Marketnya jadi sudah change of character sih 5 menit ya. Tapi kalau mau cari aman adalah kalian mau maksa nih ya, maksa pengen buy di tengah gitu kan. Ya udah, ini 5 menit ujungnya nih biar lewat. Ya, ini ujungnya lewatin. Berarti secara 5 menit valid sudah change of character. Red ya, retest ya kalian boleh buy lah. Itu ya, tapi selagi ini M5 ini peluangnya kalau dia mau naik ke atas perlu ada dorongan kuat ya. Semoga ini strukturnya masih bertahan sih dengan dia bullish di sini. Oke. Kalau ingin sell, sekali lagi saya tidak prefer cari sell walaupun strukturnya ini adalah bearish, tapi ini hanyalah sebatas retracement soalnya. Ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat sekarang sudah hari Jumat dan sekarang adalah penutupan minggu seperti biasa. Kalau kalian ingin trade-nya ditahan sampai hari Senin, harap dipikir juga ya. Sabtu Minggu kita tidak tahu apakah akan ada event tertentu dari Trump atau mungkin Trump ingin berbacot sesuatu tentang Iran, Israel dan Lebanonnya. Entah apapun itu kita tidak tahu. Atau tiba-tiba tiba-tiba hari Sabtu dan Minggu ada pecah perang lagi. Wah, ini ngedropnya hari Senin bisa fatal sih. Jadi sekali lagi harap disesuaikan ya sebelum kalian tidur nanti malam ya. Kalau kalian ingin pasang posisi, kalau kalian ingin meninggalkan posisinya sampai hari Senin, ya mau nggak mau SL-nya bisa digeser. Atau kalau kalian nggak mau, ya udah close posisinya semua. Hari Senin kita trading lagi. Simple as that. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ya, stay safe semuanya. Hati-hati. Ini marketnya semoga sekali lagi sudah menjadi bottom hari ini. Dan kedepannya ini bisa menjadi bullish lagi kedepannya ya. Dan ini bisa menjadi target swing sampai 4.900 plus. Semoga aja. Untuk kesempatan kedua adalah kalau nanti change of character 4810 kemungkinan semoga bisa juga menjadi swing sampai 4.900 ya. Jadi kemarin kita sudah berdoa bersama marketnya itu untuk bisa turun untuk retest area ekstrim, sekarang sudah retest semua. Sekarang kita berdoa bersama supaya ini marketnya dibawa naik sampai 4.900. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.